Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berdiskusi bersama puluhan pimpinan redaksi media massa dan tokoh senior jurnalisme. Diskusi ini berlangsung di kediaman Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pada Sabtu kemarin, pertemuan diawali dengan makan siang bersama, kemudian diskusi digelar di ruang perpustakaan kediaman Prabowo. Diskusi berlangsung kurang lebih 6 jam. Prabowo dan para pimpinan media massa saling bertukar pikiran terkait isu terkini yang sedang berkembang. Prabowo mengatakan pertemuan ini digelar setelah hampir 20 bulan sejak pertemuan terakhirnya dengan para pimpinan redaksi pada 18 Juni 2023. Pemimpin redaksi SCTV dan Indosiar sekaligus Ketua Forum Pemret Indonesia Retno Pinasti menyatakan dalam pertemuan tersebut berlangsung komunikasi dua arah untuk meluruskan isu yang berkembang. Inilah perlunya komunikasi dua arah yang lancar gitu ya. Kita sih berharap ini lebih bisa clear untuk menghilangkan kesalahpahaman gitu. Mungkin tidak hanya dengan media, tetapi kan kalau kita lihat ya akhir-akhir ini gitu, mungkin banyak sekali kegaduhan di masyarakat, banyak sekali kesimpang siuran dan kesalahpahaman. Ke Jakarta, saudara, sekitar 1 pekan jelang bulan Ramadan, warga mulai melakukan ziarah, salah satunya di TPU Karet Bifak, Jakarta. Kedatangan peziarah sudah terlihat di TPU Karet Bifak, Jakarta pada Sabtu pagi. Berziarah memang sudah menjadi tradisi masyarakat jelang Ramadan. Tak hanya peziarah, lokasi makam juga ramai oleh pedagang bunga tabur yang mencari rezeki jelang Ramadan. Sementara di Surabaya, 110.000 tiket mudik dan balik lebaran keberangkatan dari wilayah Daob 8 Surabaya sudah ludes terjual. PT KAI Daob 8 Surabaya telah membuka layanan pemesanan tiket untuk masa angkutan libur lebaran 2025. Sebanyak 110.500 tiket kereta untuk keberangkatan 49 kereta jarak jauh reguler telah terjual. Diperkirakan jumlah pembelian tiket untuk keberangkatan libur lebaran 2025 ini akan terus bertambah karena pemesanan secara online masih terus dibuka. Menurut manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya, Lukman Arif, dari data sementara, puncak arus mudik terjadi pada 28 Maret atau 3 hari sebelum lebaran. Untuk puncak penumpang di masa arus balik terjadi pada 6 April 2025 atau 5 hari setelah lebaran. H-10 hingga H-6 keberangkatan Daob 8 Surabaya telah terjual sebanyak 110.559 tiket kereta api jarak jauh reguler. Mayoritas penumpang yang berangkat dari Daob 8 Surabaya terbanyak tujuan ke kota Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan juga ke stasiun Ketapang, Banyuwangi. Informasi lainnya, saudara, sejumlah siswa sekolah dasar di Lumajang, Jawa Timur diantar ke sekolah dengan mobil patroli polisi. Dengan demikian, para siswa lebih mudah menyeberangi sungai yang penuh material batu pasca diterjang banjir lahar Gunung Semeru. Satu persatu siswa SD ini naik ke mobil patroli polisi. Mereka bersama-sama hendak diantarkan ke sekolah di Desa Jugosari, Kabupaten Lumajang. Dengan bantuan polisi, mereka dapat menyeberangi sungai yang masih dipenuhi material batu pasca diterjang banjir lahar Gunung Semeru. Dengan naik mobil patroli, para siswa bisa sampai ke sekolah. Pasalnya, anak-anak di Dusun Sumber Langsep biasanya harus libur saat terjadi banjir lahar karena takut menyeberangi sungai. Mengangkut anak-anak kami, SDN Jugosari 3, sehingga waktu penyeberangan pun dibantu. Alhamdulillah,
anak-anak tidak sampai tidak belajar. Atas bantuan kepolisian ini bermanfaat sekali bagi kami, terutama anak-anak yang dusun Sumber Langsep. Memang musim penghujan sehingga sering banjir. Saat jembatan Limpas dipenuhi material batu dan pasir serta aliran sungai deras, polisi kerap turun tangan agar para siswa dapat sampai ke sekolah. Sudah lama sebenarnya, mulai ketika ada bencana erupsi, kemudian ketika ada banjir. Kalau banjirnya malam hari, pagi harinya disuruh mengawal masyarakat untuk menyeberang. Kemudian kalau ada anak sekolah, ya anak sekolah diseberangkan. Begitupun warga yang lain, kalau ada kesulitan untuk menyeberang, kami menyeberangkan. Warga berharap pemerintah dapat membangun jembatan layang agar anak-anak di dusun Sumber Langsep dapat pergi ke sekolah dengan aman. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Saudara, usai jeda Kompas Pagi akan kembali dengan informasi mancanegara. Masih dalam rangka kesepakatan gencatan senjata, Hamas Palestina kembali bebaskan 3 sandera warga Israel. Ada juga informasi beberapa negara sedang diwarnai protes dan unjuk rasa warganya seperti di London, Rumania, Bulgaria, dan Jerman. Simak selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.